Nama saya Rizky, seorang pria muda yang baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik kelapa sawit di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan. Pekerjaan ini menjanjikan gaji yang besar dan saya sangat bersemangat untuk memulai. Pabrik itu terletak jauh dari kota besar, di tengah-tengah hutan yang lebat. Akses menuju pabrik ini sangat terbatas, namun saya pikir itu adalah kesempatan yang baik untuk membangun masa depan. Saat saya pertama kali sampai di sana, suasana di sekitar pabrik terasa tenang, bahkan bisa dibilang agak menyeramkan. Hutan yang lebat mengelilingi pabrik, dan suara mesin yang berdengung hampir setiap waktu membuat saya merasa sedikit cemas. Namun, saya mencoba untuk mengabaikannya, karena pekerjaan ini adalah kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Pak Budi, manajer pabrik yang sudah lama bekerja di sana, menyambut saya dengan ramah. "Selamat datang, Rizky. Semoga kamu betah di sini. Pabrik ini sudah ada sejak lama, dan banyak yang bekerja di sini bertahun-tahun." Saya merasa agak heran mendengar pernyataan itu. Banyak yang bekerja di sini bertahun-tahun, itu berarti ada banyak orang yang tinggal di sekitar pabrik ini. Namun, Pak Budi tidak menjelaskan lebih lanjut dan mengajak saya langsung ke asrama karyawan. Hari pertama saya bekerja di pabrik kelapa sawit itu berjalan lancar. Pekerjaan saya tidak terlalu berat, hanya mengawasi mesin-mesin pengolahan kelapa sawit menjadi minyak. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran saya. Hampir semua karyawan yang bekerja di sini tampak sangat serius dan tidak banyak bicara. Mereka tidak pernah berbicara tentang keluarga atau kehidupan pribadi mereka. Semua orang tampak seperti hanya terfokus pada pekerjaan mereka, dan suasana di sekitar pabrik terasa sangat sunyi. Setiap malam setelah bekerja, saya kembali ke asrama yang terletak cukup jauh dari pabrik. Asrama itu juga tampak agak tua dan tidak terawat dengan baik. Saya mulai merasa cemas, terutama karena setiap kali saya berjalan melewati koridor asrama, saya selalu merasakan ada yang mengawasi. Kadang, saya mendengar suara langkah kaki yang pelan di belakang saya. Namun saat saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, saya terbangun dari tidur saya karena mendengar suara aneh. Sepertinya ada seseorang yang sedang menangis di luar kamar saya. Saya mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Namun suara itu semakin lama semakin keras. Saya akhirnya keluar dari kamar dan mencari sumber suara itu. Saat saya melewati koridor asrama, saya melihat bayangan seorang wanita berdiri di ujung lorong, menatap ke arah saya dengan tatapan kosong. Saya terkejut dan langsung berlari keluar menuju area pabrik. Namun, saat saya tiba di luar, tidak ada apa-apa. Semua karyawan sudah tidur, dan hanya ada suara mesin yang berderu dari kejauhan. Saya kembali ke asrama dengan perasaan takut yang mendalam. Esok harinya, saya bertanya kepada beberapa rekan kerja tentang kejadian semalam. Ternyata, banyak dari mereka yang juga mendengar suara yang sama. Namun, mereka tidak mau banyak bercerita tentang hal itu. Mereka hanya bilang, itu mungkin suara arwah yang masih menghantui pabrik ini. Keingintahuan saya semakin meningkat, dan saya pun mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah pabrik ini. Saya bertanya pada Pak Budi, namun ia hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu ketahui, Rizky. Ini bukan tempat yang biasa, dan ada banyak kejadian yang sulit dijelaskan." Saya tidak puas dengan jawaban itu dan mencari informasi lebih lanjut. Ternyata, pabrik kelapa sawit ini dulunya dimiliki oleh sebuah perusahaan besar yang mengoperasikan pabrik dengan cara yang sangat kejam. Mereka menggusur tanah milik penduduk setempat dan memaksa mereka bekerja di pabrik dengan upah rendah. Banyak pekerja yang akhirnya meninggal dunia karena kelelahan atau kecelakaan kerja. Beberapa dari mereka dipercaya masih menghantui pabrik ini, mencari balas dendam atas perlakuan yang tidak adil mereka terima. Saya mendengar cerita bahwa beberapa karyawan yang bekerja di sini bertahun-tahun juga merasa kehadiran arwah-arwah pekerja lama itu. Namun mereka tidak berani berbicara tentang hal itu karena takut terkena sanksi dari perusahaan. Malam itu, saya merasa sangat gelisah
Suara mesin pabrik terasa lebih keras dari biasanya, dan angin malam yang dingin membuat saya merasa seperti ada yang mengawasi. Tiba-tiba, saya mendengar suara teriakan yang datang dari dalam pabrik. Saya berlari menuju lokasi suara itu, berasal dan menemukan beberapa rekan kerja yang tampak sangat ketakutan. Sesuatu terjadi di dalam pabrik, Rizky. Salah satu dari mereka berbisik, "Kita harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat." Kami memutuskan untuk meninggalkan pabrik, tetapi ketika kami keluar dari asrama, kami melihat pabrik itu sudah berubah. Semua mesin berhenti, dan pabrik tampak gelap dan sepi. Tidak ada seorang pun yang terlihat, namun suara langkah kaki kami terasa sangat keras di tengah keheningan. Ketika kami berbalik untuk pergi, saya melihat sebuah bayangan besar berdiri di pintu masuk pabrik, menghalangi jalan kami. Sosok itu mengenakan pakaian kotor dan robek, dengan wajah yang tampak hancur dan penuh darah. Saya berlari secepat mungkin, mengikuti teman-teman saya menuju jalan utama. Kami merasa seperti ada sesuatu yang mengejar kami. Tetapi saat kami mencapai jalan raya, sosok itu menghilang begitu saja. Setelah kejadian malam itu, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan itu dan meninggalkan pabrik kelapa sawit tersebut. Saya tidak bisa lagi bertahan dengan ketakutan yang terus-menerus menghantui saya. Semua karyawan yang tersisa tetap bekerja di sana, tetapi saya tahu mereka juga tidak bisa sepenuhnya melupakan masa kelam yang ada di balik pabrik itu. Sekarang, setiap kali saya melewati hutan dan pabrik kelapa sawit itu, saya merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Saya tidak tahu apakah itu arwah-arwah pekerja lama yang masih mencari keadilan atau sesuatu yang lebih gelap dari itu. Tetapi saya yakin satu hal, pabrik itu menyimpan rahasia yang sangat mengerikan.